Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini saya Teja Pratama Putra akan mencoba mempresentasikan secara virtual terkait dengan tugas perkuliahan manajemen laboratorium di bawah bimbingan Ibu Dr. Maria Erna MSI. Adapun judul presentasi saya yaitu terkait dengan manajemen bahan kimia laboratorium. Oke, laboratorium merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan eksperimen, namun dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berasal dari bahan kimia. Menurut data yang tercatat pada kasus kecelakaan laboratorium sekolah menengah di dunia yang dilaporkan oleh Education Bureau pada tahun 2014-2015, yaitu sebanyak 280 kasus, di mana 241 siswa dan 10 anggota staf terluka. Di Indonesia sendiri, kasus kecelakaan laboratorium kimia pernah tercatat mengalami kebakaran akibat dari penyimpanan bahan-bahan kimia eksplosif dan mudah terbakar. Oleh karena itu, setiap kegiatan penanganan bahan kimia di dalamnya pasti terkandung risiko bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak kerugian yang serius, baik dari sisi ekonomi, ekologi, sosial, dan lain sebagainya jika tidak ditangani sesuai dengan prosedur keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan. Adapun tujuan dari manajemen bahan kimia ini yaitu pertama, menjadi acuan pelaksanaan teknis pengelolaan bahan kimia bagi unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan bahan kimia. Kedua, mencegah atau menekan sekecil mungkin terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, keracunan, peledakan, penyakit akibat kerja, tumpahan, dan ceceran, serta hal-hal lain yang merugikan. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terlibat langsung dalam penanganan terhadap materi kimia tersebut. Adapun yang menjadi prinsip dalam manajemen bahan kimia ini terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengandaian. Dan pengendalian. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan dilakukan dalam kurun waktu tertentu, 1 tahun, mulai dari perencanaan pengadaan, penyimpanan atau penggudangan, dan penggunaannya. Dalam perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan bahan, klasifikasi bahan, dan perencanaan penyimpanan. Pengadaan bahan kimia laboratorium perlu perencanaan yang baik dan benar untuk menghindari penumpukan dan penggunaan yang tidak benar yang berpotensi untuk terjadinya kecelakaan. Pengadaan bahan kimia laboratorium perlu perencanaan yang harus sesuai dengan kebutuhan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, harus memperhatikan stok yang masih ada. Untuk itu, perlu adanya pembuatan kartu stok sebagai kontrol dalam menyusun rencana kebutuhan bahan dan identifikasi status bahan yang masih ada. Nah, kemudian yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan untuk mengelola bahan kimia laboratorium yang meliputi penetapan tugas dan wewenang personil pengelola, pemakai, dan pengawas laboratorium. Dalam pengorganisasian, perlu adanya koordinasi antar berbagai pihak yang berkepentingan dengan bahan kimia laboratorium tersebut. Pihak yang berkepentingan dalam bahan kimia laboratorium tersebut umumnya adalah pengelola, yang terdiri dari laboran dan teknisi. Pengelola laboratorium harus terkualifikasi dan ditetapkan sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam pengorganisasian bahan kimia laboratorium.
Penetapan kualifikasi pengelola sangat dibutuhkan karena untuk dapat menangani bahan kimia berbahaya dan beracun dibutuhkan pengetahuan dasar yang memadai mengenai sifat fisik kimia dan bahayanya dari bahan-bahan tersebut. Manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan setiap kegiatan laboratorium mulai dari pengelolaan, penyimpanan, pemakaian, dan pengamasan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Prosedur harus digunakan untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia laboratorium oleh semua personil, baik sebagai pengelola, pemakai, maupun pengawas. Prosedur yang telah ditetapkan harus telah teruji dan mengacu pada informasi yang ada pada setiap bahan kimia. Dalam pelaksanaannya, prosedur pengelolaan bahan kimia laboratorium harus ditetapkan dan penyimpanan yang baik harus memenuhi persyaratan. Hal ini sangat penting karena penyimpanan yang tidak memenuhi persyaratan dan kegiatan penggunaan tanpa adanya prosedur sering menimbulkan kecelakaan kerja. Untuk itu, dalam bagian pelaksanaan manajemen laboratorium, hal yang paling penting itu adalah faktor penyimpanannya. Begitu. Karena hal tersebut, nih, secara umum, penyimpanan bahan kimia laboratorium itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan, di antaranya, pertama, ruangan dingin dan berventilasi. Yang kedua, jauh dari sumber panas atau api. Dan yang ketiga, tersedia alat pelindung seperti sarung tangan, masker, pelindung badan atau jas lab, serta lain sebagainya. Menurut University Nottingham, prinsip dalam penyimpanan bahan kimia laboratorium itu terdiri dari, pertama, pelabelan bahan kimia atau labeling. Label mengandung informasi yang tentang penggunaan, arah, aplikasi penyimpanan dari bahan kimia. Selain itu pula, dapat menyelamatkan pengguna dari potensi bahaya yang ditimbulkan dari setiap bahan kimia. Nah, ini adalah contoh pelabelan bahan kimia. Yang di sebelah kiri merupakan label dari bahan kimia yang sering kita lihat pada botol-botol bahan kimia. Nah, informasi tentang bahan kimia itu dapat berupa gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang harus memuat unsur setidaknya ada 5 unsur. Pertama yaitu penanda produk. Itu berisi tentang identitas bahan kimia, seperti nama, nomor kode, dan nomor batch. Kemudian ada piktogram. Piktogram itu adalah suatu simbol bahaya dan